Halo semuanya, di part kedua rekomendasi manhwa kali ini, aku tetap mencampurkan berbagai genre. Manhwa cowok atau cewek sebenarnya tidak ada batasan ya. Selagi menurut teman-teman itu menarik, ya silahkan dibaca. Dan kali ini juga aku masih membawakan dari web atau aplikasi yang legal. Jika part sebelumnya khusus dari Line Webtoon Indonesia, maka kali ini khusus dari web atau aplikasi Kakao Page Indonesia. Yang pertama ada Solo Leveling. Siapa sih yang gak kenal dengan manhwa keren satu ini? Manhwa yang belum lama tamat ini memiliki banyak sekali penggemar. Petualangan Sung Jinwoo menjadi hunter hebat memang wajib untuk diikuti. Manhwa ini juga menginspirasi banyak manhwa baru lainnya. The Beginning After the End. Manhwa ini juga gak kalah seru, mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang raja dari dunia lain yang terlahir kembali sebagai anak kecil di keluarga sederhana. Hebatnya juga, ilustrator dari manhwa ini adalah orang Indonesia. The Legendary Moonlight Sculpture menceritakan kisah seorang pria yang berusaha mengumpulkan uang dari game untuk membantu neneknya yang sakit dan biaya sekolah adiknya. Tapi ternyata dalam game tersebut, dia malah mendapatkan job sebagai pemahat. SSS Class Revival Hunter. Di tengah kemunculan menara dan monster-monster di dalamnya, semua orang berbondong-bondong menjadi hunter dengan skillnya masing-masing. Namun, skill yang didapat Kim Gong-ja adalah menduplikasi skill orang yang membunuhnya. Wah, gimana tuh? Kekuatan item. Shin Young-woo punya kehidupan yang bernasib sial. Ia terpaksa bekerja kasar di sebuah tempat konstruksi. Namun, hidupnya mulai berubah ketika karakternya di game menemukan Pakma Rare Book hingga menjadi legendary class player. Kembalinya sang Archmage setelah 4000 tahun menceritakan Lucas Strawman, seorang Archmage terhebat yang dikutuk oleh demigod. Setelah 4000 tahun, dia terdorong kembali ke dunia memasuki tubuh Frey Blake, siswa terlemah di sebuah akademi bergengsi. Ranker yang hidup dua kali. Manhwa ini mengisahkan Cha Yun-woo yang menemukan fakta bahwa adiknya meninggal dan terdampar di dunia lain. Di sana adiknya dikhianati dan dibunuh. Akhirnya Cha Yun-woo berniat ke dunia tersebut dan membalaskan dendam adiknya. Tomb Raider King bercerita tentang kemunculan makam dewa atau pusara di seluruh dunia. Ini adalah kisah seorang Tomb Raider yang dihidupkan kembali dan akan melakukan apa saja untuk mengklaim semua makam dan relik untuk dirinya sendiri. Pembuat onar di keluarga Count masuk ke dalam dunia novel dan menjadi Kale Henitus, anak dari seorang Count. Di cerita aslinya, Kale adalah tukang mabuk dan pembuat onar. Untuk merubah akhir yang buruk, dia merubah sedikit jalan ceritanya agar dapat hidup makmur dan bahagia sampai tua nanti. Mahkota Hijau. Seorang mahasiswi yang mengalami kecelakaan lalu lintas tiba-tiba terbangun menjadi karakter novel yang ia tulis, menjadi saudara tiri dari pemeran utama. Ia pikir dapat menjalani kehidupannya dengan mudah karena berdasarkan novel yang ia tulis sendiri, tapi kenyataannya tidak semudah itu. I Shall Master This Family menceritakan tentang Florentia, seorang anak tidak sah dari keluarga terkaya di kekaisarannya. Ini adalah kisahnya di kehidupan kedua untuk menjadi seorang kepala keluarga dan mencegah keluarganya dari kehancuran. Seduce the Villain's Father. Cerita mengenai perempuan yang masuk ke dalam novel saat dimana para tokoh utama belum ada yang lahir. Di sana dia berusaha menyelamatkan ayah dari tokoh jahat agar tidak dibunuh anaknya sendiri. Dan akhirnya ia malah memiliki hubungan dengan ayah yang dimaksud. A Stepmother's Margin menceritakan perjuangan pada kehidupan kedua dari seorang ibu tiri muda yang menjadi kepala keluarga dan mengasuh 4 orang anak tirinya. Manhwa ini memiliki ton warna yang lebih dark dibandingkan dengan manhwa lain dengan tema serupa.
Perjanjian bangsa iblis. Yurishina, putri Raja Iblis, harus melakukan perjanjian dengan manusia agar diakui sebagai bangsa iblis. Tetapi siapa sangka yang memanggilnya adalah Tuan Putri Kerajaan Pedin yang diracuni ibu tirinya dan meminta Yurishina untuk menggantikannya balas dendam. Kill the Villainess. Seorang perempuan yang kebetulan masuk ke dalam novel menjadi tokoh penjahat dalam novel tersebut. Satu-satunya tujuannya adalah meninggalkan dunia tersebut dan pulang ke tempat asalnya. Bahkan jika harus mati dan menentang takdir, tapi hukum dunia itu terus menghentikannya. Aku jadi ibu pemeran utama laki-laki. Masih seputar kisah memasuki dunia novel, kali ini kisah dari Aisyah yang merupakan anak dari Baron Ascliffe yang mengidolakan sang pemeran utama yaitu Abel, anak dari Duke Lebermont. Tetapi dengan pedenya, sang Duke salah paham yang mengira Aisyah mengejarnya dan malah mengajak Aisyah untuk menikah. The Youngest Princess. Suatu hari, seorang penyihir agung terlahir kembali sebagai putri bungsu Kekaisaran Hyperion. Ia merupakan anak ketiga kekaisaran yang diramalkan akan membawa kejayaan bagi Kekaisaran Hyperion. The Villainess is a Marionette. Kisah kehidupan kedua dari seorang putri yang kembali ke masa lalu, di mana di kehidupan sebelumnya ia sangat sengsara. Buat teman-teman yang suka dengan style gambar yang bling-bling, manhwa satu ini pasti cocok. Extraordinary You menceritakan Eun dan Oh yang secara kebetulan menemukan bahwa dunia tempat tinggalnya adalah dunia fantasi komik dan semua orang hanyalah karakter dalam komik. Semuanya berjalan atas kehendak penulis. Manhwa ini juga ada versi drama Koreanya juga loh. Sebenarnya masih banyak lagi manhwa keren lainnya di Kakao Page. Contoh lainnya seperti Beware of the Villainess, Reverse Villain, Secret Lady, The Way to Protect Lovable You, Rosanna, The Abandoned Empress, Aturan dalam web novel, Crush of Lifetime, The Villainess Reverse Hourglass. Aku juga berharap beberapa manhwa seperti Dungeon Reset, Memorize, Medical Return, Return of Age-Class Magician, Into the Lights Once Again, I Become the Wife of the Male Lead bisa rilis di Indonesia secara legal. Nah, itu dia rekomendasi manhwa versiku. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa.